wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan video pra dan pasca observasi supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi juga silakan Bu. Terima kasih Bu. Gimana? Alhamdulillah. Hari ini saya memanggil Bu Iwis akan berdiskusi terkait persiapan pembelajaran. Apakah modulnya sudah ada Bu? Sudah siap Bu, ini modulnya. Terima kasih. Hari ini saya melakukan supervisi yang tujuannya itu bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk membantu Ibu memastikan strategi pembelajaran untuk keterlibatan siswa secara mendalam. Semoga suasana ini akrab dan menyenangkan ya Bu ya. Insya Allah. Apakah tujuan pembelajaran ini hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan sifat-sifat dari bumi dan cahaya melalui percobaan sederhana nanti untuk proyek. Apakah tujuan tersebut sudah selaras dengan capaian pembelajaran IPA di kelas 5? Sudah Bu, Sudah, alhamdulillah ya Bu ya. Kira-kira tadi apa Bu yang Ibu rencanakan untuk mencapai tujuan ini? Strategi saya adalah membuat kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Kemudian setiap kelompoknya membawa alat peraga masing-masing yang sudah disiapkan dari ragam. Alat peraganya pun sederhana Bu, yang ada di sekitar yang bisa menunjang untuk kegiatan Ya, bagus sekali ya Bu ya. Apakah sudah mendukung siswa untuk memahami, kemudian mengaplikasi dan merefleksi? Sudah Bu, karena anak-anak sudah menerima materi sebelumnya. Nanti sebelum melaksanakan praktikum proyek, nanti saya juga akan menjelaskan juga nanti agar anak-anak lebih memahami lagi. Kira-kira media apa nih Bu Is ya yang digunakan untuk mendukung pembelajaran ini? Media yang sederhana saja yang mereka mudah dapat, jadi terdiri dari alat mewarnai, kita bisa menggunakan spidol atau krayon atau apa yang bisa digunakan. Kemudian cat datar, kemudian stiker, gelas, dan prisma. Bukan prisma kita sudah punya di sekolah. Luar biasa ya. Kemudian bagaimana cara ini menilai untuk tujuan pembelajaran siswa pada 3 tahapan yang tadi? Asesmen atau penilaian yang saya gunakan yang pertama adalah presentasi di kelas kita tanya jawab. Kita kan bisa menilai anak bagaimana sudah paham atau belum. Kemudian produknya itu pada saat anak-anak sedang melakukan membuat proyek. Kemudian tertulis itu dilaksanakan setelah kegiatan pembelajaran dan proyek berlangsung. Baik Bu ya. Nah, baik Bu Iis, dari hasil diskusi kita ini boleh kita sepakati ya observasi ini pada aktivitas siswa untuk modul ya membuat model pembelajaran IPAS ya tentang cahaya. Nah, baik agar terlihat lebih jauh mana siswa aktif dalam berkolaborasi ya. Apa Ibu setuju nggak? Setuju sekali. Terima kasih banyak atas waktunya. Mari kita sama-sama ke kelas Iis. Terima kasih. Ya, Bu, silahkan Bu. Terima kasih. Tadi kan kita sudah melaksanakan supervisi kelas ini ya. Selanjutnya kira-kira dari pengamatan saya tadi Bu Is, saya melihat Bu itu anak-anak antusias sekali dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk Bu Is ya saya lihat sangat menuntut sekali gitu pembelajarannya ya. Terima kasih Bu. Kemudian siswa juga banyak yang aktif berdiskusi, sangat positif sekali. Menurut Ibu apa yang berhasil ya aktivitas siswa dalam menjelaskan membuat model dan merefleksi?
Menurut saya, kenapa bisa dikatakan berhasil? Anak-anak itu kan langsung praktek, jadi mengetahui bagaimana cara cahaya itu membias, bagaimana cahaya itu bisa disebarkan. Selama ini kan mereka hanya taunya kita nyalakan lampu langsung terang. Nah, dengan cara dipraktikkan anak-anak jadi lebih paham. Kira-kira apa sih bisa tantangan terbesar ketika Bu Iis menjelaskan pembelajaran tentang cahaya? Tantangan terbesarnya adalah mungkin anak-anak kurang fokus ya Bu ya, sedikit agak main-main, tetapi tetap kita kondisikan, berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi kegiatan tersebut agar bisa berjalan dengan baik dan hasilnya pun baik. Menurut Ibu, apakah ide yang bisa diterapkan ya agar siswa lebih lancar menjelaskan proses sifat cahaya dengan bahasa sendiri tanpa hanya mengalir dari buku? Jadi Bu, kita untuk terutama pada pelajaran atas itu selain mendapatkan materi yang dijelaskan oleh guru, anak-anak juga harus mempraktikannya. Umumnya kalau anak-anak itu dengan praktik itu bisa lebih mengingat apa yang mereka lakukan. Oh iya, ternyata cahaya itu seperti ini. Oh iya, cahaya itu bisa disebarkan seperti ini, bisa dibiaskan seperti ini. Gitu. Jadi lebih dipahami dan lebih cepat diingat gitu. Lebih lama diingatnya daripada dibaca. Bagus sekali ya Bu Iis ya. Lalu kira-kira untuk kedepannya Bu, ada nggak pelatihan yang Ibu butuhkan untuk mendukung pembelajaran mendalam selanjutnya? Ada Bu, kebetulan bisa saja kita sih nonton dari YouTube ataupun kita mengikuti webinar-webinar atau seminar-seminar yang berhubungan dengan pembelajaran mendalam. Dan mudah-mudahan dari pihak sekolah bisa mendukung kegiatan ini. Ya, sungguh luar biasa ya. Setelah saya amati, bagus sekali Ibu dalam memberikan pelajaran ke anak-anak. Nah, kalau boleh saya berikan saran dari hasil pengamatan saya ketika siswa membuat model, itu sebagian masih ada yang terpaku pada instruksi langkah demi langkah ya. Kemudian untuk mendorong kreativitas siswa ya, saya sarankan kepada Ibu untuk memberikan kesempatan ya, kepada kelompok untuk memilih bahan tambahan pembelajaran. Terima kasih. Ya, hal ini Bu ya, kenapa saya seperti itu agar membuat pelajaran lebih bermakna. Terima kasih banyak Bu atas sarannya. Mudah-mudahan untuk kegiatan selanjutnya bisa kita sepakati dan berjalan lebih baik. Alhamdulillah ya, terima kasih Bu Iis. Sama-sama Ibu, mohon izin saya mau ke kelas kembali. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikianlah video pra observasi dan pasca observasi supervisi akademik Tangerang. Ayo bersama membangun kota. BCKS kelompok 5. Oke.